Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Nah, inilah kekhawatiran tokoh-tokoh ulama di Indonesia. Ada kekhawatiran, bahkan pakar-pakar politik seperti Profesor Nazaruddin Samsudin, Profesor Salim Said, ini ada kekhawatiran apa? Terjadi bencana geopolitik di Indonesia. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah dokumen yang akhirnya umat Islam bangkit. Ada common enemy, ada musuh bersama. Biasanya kalau sudah ada musuh bersama, Pak, umat Islam bersatu atau pecah, Pak? Bersatu. Tapi kalau Anda ada musuh, eker-ekeran, ya. Tidak hanya sikut-sikutan, tapi dengkul-dengkulan. Tapi kalau ada musuh bersama, umat Islam bersatu. Jadi Pak, ternyata Cina tidak hanya menjebol kedaulatan Indonesia lewat proyek Mikarta dan reklamasi, tapi juga menyiapkan siapa yang akan dijadikan presiden Indonesia tahun 2024. Ini paket dari Cina, Pak. 2024 Ahok disiapkan jadi RI 1 2024. Yang pertama mulai dari 2005 jadi Bupati Belitung, 2009 anggota MPR Komisi 2, 2014 setelah jadi Wakil Gubernur Pak Jokowi naik, dia jadi Gubernur, 2017 jadi Gubernur DKI Jakarta, 2019 kemarin itu sudah dipaket akan jadi Wakil Presiden RI 2, ya kan? Dan 2024 Ahok harus jadi RI 1. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Bagaimana makarnya Allah? Akhirnya Ahok ketika pidato dipresetkan ucapannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lecehkan surah Al-Maidah ayat 51. Inilah pertolongan Allah. Dengan diplesetkan ucapan Ahok, akhirnya hampir 13 juta umat Islam kumpul di Monas. 212. Inilah hari persaudaraan umat Islam, inilah keberkahan ilahi, barokah dari sisi Allah. Allah selamatkan Indonesia. Akhirnya pertarungan gubernur dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan. Allahu Akbar. Itu tidak masuk akal, Pak. Kalau pakai akal tidak masuk akal. Pak Anies menang itu tidak masuk akal. Bayangkan Ahok didukung oleh pemerintah, didukung oleh Badan Intelijen Negara, didukung oleh Mabes Polri, didukung oleh konglomerat 9 naga, didukung oleh Partai Komunis Cina. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau tidak salah dulu pernah saya sampaikan, Pak, hal-hal yang tidak masuk akal itu dulu sudah pernah saya sampaikan, tidak usah saya ulangi lagi. Alhamdulillah, akhirnya Allah munculkan Pak Anies Baswedan. Alhamdulillah, dengan Allah munculkan Pak Anies Baswedan, proyek reklamasi, proyek Mekarta tutup, gagal total. Pak, kalau proyek reklamasi itu jadi di Teluk Jakarta itu, sekian tahun lagi 20 juta Cina, orang-orang Cina daratan mangkal di situ. Dan itu terus pembangunan proyek reklamasi di Selat Benua Bali, dan itu ada 10 proyek reklamasi. Kalau itu jadi 2024, 200 juta penduduk Cina mangkal di proyek-proyek reklamasi itu. Makanya Bude ditanya, loh Bude nggak takut kehilangan suara umat Islam? Saya nggak butuh suara umat Islam. Ternyata ada jawabannya kan?
karena 2024 Bude sudah punya kekuatan 200 penduduk Cina itu ada di 10 proyek reklamasi. Alhamdulillah, Allah selamatkan Indonesia. Gagal proyek reklamasi, sehingga 9 proyek reklamasi yang lainnya gagal. Makanya Pak, gubernur di Indonesia itu kan ada 34. Yang paling dimusuhi Anies, ya kan? Gubernur itu 34, yang paling dimusuhi Anies. Karena ini dia satu-satunya yang menghambat imperialisme Cina di Indonesia ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, inilah keberkahan